Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mona Seni Ratna Melia dari jurusan Pendidikan Sejarah Angkatan 2020 kelas B. Saya akan menjelaskan materi mengenai sosiologi. Pertama, ada pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Secara terminologis, sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yakni kata sosius yang berarti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat, dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, istilah sosiologi artinya ilmu tentang masyarakat. Para ahli juga mengungkapkan pendapatnya. Yang pertama, menurut Prikim Solokin, yang mengungkapkan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Cockburn dan Mayer F. Nimkov berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Dalam buku Dadang Supardan, sosiologi dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu tentang interaksi sosial kelompok sosial, gejala-gejala sosial, organisasi sosial, struktur sosial, proses sosial, maupun perubahan sosial. Sosiologi menurut Sukanto, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola umum. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang empiris, faktual, dan rasional. Sosiologi ilmu pengetahuan yang abstrak, bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Secara tematik, ruang lingkup sosiologi dapat dibedakan menjadi beberapa subdisiplin. Pendekatan, metode, teknik, dan jenis penelitian. Pendekatan sosiologi absolut bersifat kuantitatif, tetapi juga dapat menggunakan pendekatan kualitatif. Yang sering digunakan dalam sosiologi yaitu sosiometris, wawancara, observasi, dan juga observasi partisipan. Itu yang digunakan dalam sosiologi yaitu statistik, etnologi, psikolog, arkeologi, dan antropologi, dan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Penelitian sosiologi mengenal 3 macam penelitian sosiologi, yakni penelitian lengkap, penelitian fact-finding, penelitian interpretasi atau kegunaan sosiologi. Kegunaan sosiologi dapat berfungsi untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan mengatasi problema sosial. Dilihat dari sisi fokus kajian mikro, sosiologi juga bisa memberikan informasi untuk mengatasi masalah-masalah keluarga. Sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, yaitu yang pertama, hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi. Hubungannya penting antara ekonomi dan sosiologi adalah keduanya merupakan basis sosial tentang perilaku ekonomi. Yang kedua, hubungan sosiologi dengan ilmu politik. Ilmu politik menjadi suatu kajian yang sangat menarik oleh para akademisi, di mana ilmu politik memusatkan perhatiannya pada pemerintahan dan penggunaan kekuasaan politis. 3. Ada hubungan sosiologi dengan psikologi. Psikologi dengan sosiologi jelas berbeda dalam hal kajiannya. Namun, psikologi sosial kajiannya dengan cara memahami kepribadian dan perilaku yang dipengaruhi oleh individu-individu sosial lainnya, sehingga saling berhubungan. 4. Hubungan sosiologi dengan ilmu sejarah. Para ahli sosiologi banyak sekali meminjam peranan penyelidikan historis untuk melihat ke belakang, untuk menggambarkan suatu peristiwa, urutan dan makna peristiwa yang lampau, untuk dijadikan acuan untuk menerangkan keadaan orang lain tentang peristiwa sosial sekarang ini atau pembelajaran di masa saat ini. 5. Ada hubungan sosiologi dengan antropologi. Para ahli sosiologi juga banyak meminjam konsep-konsep dan pendekatan antropologi. Cara perkembangan sosiologi. Pada abad ke-18 sudah menekankan peran akal budi yang potensial dalam memahami perilaku manusia dan dalam memberikan landasan untuk hukum-hukum dan organisasi negara. Berkembang dengan pesat pada abad ke-20, khususnya di Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Kemudian, sosiologi menyebar ke negara-negara lainnya seperti di Indonesia. Terdapat pula konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi sosiologi yang menyangkut pada masyarakat, peran, norma, sanksi, interaksi sosial, konflik sosial, perubahan sosial, penyimpangan, globalisasi, patronase,
kelompok, patriarki, hierarki, dan permasalahan sosial. Pula, teori-teori sosiologi, yaitu teori tindakan sosial, teori sistem sosial, teori evolusi sosial, teori strukturasi, dan teori globalisasi of knowing, teori teknologi, dan ketinggalan budaya. Juga teori dramaturgi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.